Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kita kedatangan orang dari Mesir. Oke, kita langsung tanya aja ya. Namanya siapa? Nama saya Arwah. Oh, oke. Kalau Kami Arwah tanpa hak. oh tanpa hak. Ya, Oke. saya masih manusia. Oke, jadi bukan arwah ya guys, cuman arwah tanpa hak katanya. Oke, arwah ini asalnya dari mana ya? Saya dari Mesir. Oh, oke, dari Mesir. Berarti kesini apa untuk sekolah, untuk bekerja atau apa? Untuk sekolah. Oke, untuk sekolah ya. Tuh. Kelihatan ya guys, hidungnya aja beda. Dia mancung banget. Orang Mesir, jadi agak beda ya. Oke, jadi untuk sekolah, untuk lanjut apa S1, S2? Oh, S2 Jurusan ilmu komunikasi. Pikom ya. Kenapa milih Indonesia buat jadi tempat sekolah Arwah S2 ini? Saya bertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa. Tapi kenapa pilihnya Indonesia? Enggak pilih Malaysia atau apa yang lain gitu, Amerika? Itu datang kepada saya berlak seperti itu. Waktu saya sebelum saya datang ke sini, saya udah belajar sedikit bahasa Indonesia di pusat kebudayaan Indonesia. Dan waktu saya belajar bahasa Indonesia di sana, saya udah tahu tentang ada bertukaran mahasiswa yang seperti itu. Saya berdaftar dan saya terima, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oh, jadi Wak sendiri kenapa sih Wak bisa kenapa mau lanjut sekolah S2 terus harus jauh lagi kan ke luar negeri, ke Indonesia? Iya, saya waktu karena saya tidak suka belajar. Saya tidak suka akademik belajar itu. Waktu saya di sana bilang mungkin saya akan tidak lanjut lagi S2. Tapi saya waktu tahu mungkin saya lanjut S2 di luar negeri. Saya suka, saya bilang saya mau coba itu, dan bagaimana kalau saya ke luar negeri bagaimana akan saya lakukan. Iya. Saya suka sesuatu itu. Oh, jadi suka sesuatu yang baru ya, Wak? Iya, betul. Oke. Berapa lama, Wak? Dari awal ke Indonesia kan pasti belum bisa ya bahasa Indonesia secara lancar? Sedikit. Iya. Oh, bisa sedikit? Bisa sedikit. Oh, oke, bisa sedikit. Terus sampai bisa lancar ngomong kayak gini berapa lama, Wak? Enggak tahu, tapi mungkin bukan lama. Menurut saya bahasa Indonesia mudah, bukan bahasa yang sulit. Oh, mudah ya? Iya. Dan juga ada beberapa kata-kata di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga. Oh iya, betul ya, jadi ada bahasa resapan. Sedikit. Ucapkannya lebih beda sedikit, tapi sama. Sama ya? Contohnya apa, Wak? Kursiun ya? Bukan, kami gak bilang kursiun. Oh. Itu di bahasa formal. Oh. Tapi kalau kami berbicara bahasa non formal itu bilang kursi. Sama. Oke. Terus apa lagi, Wak, selain kursi? Kata khawatir. Khawatir? Iya, kalau bahasa Arab khawatir. Oh iya. Tapi artinya sedikit beda, bukan sama. Hari Sabtu, Minggu, Ahad, bla bla bla, hari Minggu itu sama, tapi ucapkannya beda. Hari Yom Sabt, Had, Ithnin, Talat, Arba, Khamis. Oh iya, betul. Sabtu, Rabu, ya. Tapi di sini Sabtu, Minggu, Rabu, ya, sedikit beda ya. Iya. Ada juga kalau tentang agama, ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Entah, Muslim gitu? Iya, Muslim, Yahudi ya? Iya. Ada beberapa kata. Ada beberapa ya? Iya. Berarti banyak banget. Sabar. Oh, sabar ya, sobru gitu ya? Itu juga formal. Oke. Kalau kata biasa, sabar. Sabar. Oh, oke. Berarti banyak ya? Nggak terlalu sulit ya, Wak, ya, untuk mempelajari bahasa Indonesia ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Tapi ada sulit dengan tata bahasa dan sesuatu itu, tapi ngobrol yang seperti cara non formal seperti itu, yang komunikasi yang seperti itu mudah. Tapi di dalam kelas bahasa akademik atau menulis itu susah. Oh iya, lumayan ya, berarti harus belajar juga ya, Wak? Iya, harus belajar dengan keras. Kata Wak, oke. Menulis bahasa Indonesia itu harus belajar dengan keras, guys. Ya, oke. Nah, Wak, gimana kesan pertama Arwah datang ke Indonesia? Apa kesan yang dirasakan sama Arwah? Oh, ternyata Indonesia begini ya. Kagetkah atau gimana? Sungguh, waktu saya datang ke sini pertama kali, saya datang ke Jakarta dulu. Saya merasa itu
karena provinsi saya ada banyak mahasiswa Indonesia, mahasiswa Malaysia, mahasiswa Thailand. Oleh karena itu saya selalu lihat wajah mereka dengan rumah saya di satu gedung ada banyak orang dari Malaysia dan Thailand dan Indonesia. Saya udah terbiasa dengan wajah mereka. Waktu saya datang ke sini pertama kali saya tidak merasa saya keluar negeri. Oh, kenapa nggak merasa keluar negeri? Karena semua wajah-wajah orang Indonesia terbiasa dengan saya. Saya udah hidup bersama mereka dari waktu saya kecil. Selalu mereka ada di jalan, saya tinggal di apartemen. Oleh karena itu ada banyak mahasiswa asing atau dari luar negeri. Oleh karena itu saya merasa terbiasa. Juga Jakarta yang apartemen yang ada di sana dan gedung-gedung dan apapun yang ada di sana mirip yang ada di Kairo. Oleh karena itu saya merasa dulu saya belum di luar negeri. Jadi walaupun ada juga beberapa yang sedikit cuaca dan juga bahasa karena sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia bukan bahasa yang Arab atau sesuatu itu. Tapi yang pertama kali apa yang saya saya merasa bukan kayak di luar negeri ya. Oh, jadi karena waktu S1-nya itu udah terbiasa tinggal di apartemen, kemudian sering melihat banyak orang Malaysia, Asia lah. Jadi kayak sama aja kayak di tempat dia ya, kayak di Mesir ya dulu ya. Iya. Oh, oke. Nah, dulu penyesuaian bahasa tuh sulit nggak sih, Wak? Maksudnya untuk bisa ngomong sama orang Indonesia atau misalkan mau beli apa nih? Mau beli sesuatu, sulit nggak? Iya, di pertama saya merasa masih sulit karena juga yang bahasa yang kami udah belajar itu bahasa formal. Tapi orang Indonesia nggak pakai bahasa formal seperti itu. Contoh, waktu kami belajar bahasa Indonesia, belajar harus pakai Bismillahirrahmanirrahim, kata anda bukan kata kamu. Iya, selalu kami kalau di dalam kelas pakai anda. Tapi kalau saya pakai anda di dalam jalan itu aneh. Betul. Iya. Dan juga kata aku dan seperti itu selalu kami bilang saya dan iya. Dan beberapa kata yang seperti itu waktu saya mau berbicara mereka gunakan singkatan atau kata yang non formal. Tapi saya udah belajar bahasa formal lah karena itu ada sedikit ya penyesuaian ya, harus disesuaikan ya. Terus Arwa tahu apa aku, kamu dan bahasa penyesuaian yang lain taunya dari siapa? Apa karena dengar aja? Waktu saya datang ke sini mereka yang kasih saya tahu yang guru-guru saya yang di sini kasih saya tahu harus kami gunakan bahasa non formal. Dan juga ada beberapa sesuatu kalau saya datang ke sini selalu orang Indonesia, kamu kemana, kamu udah mandi atau tidak, soal-soal yang seperti itu di negara saya soalan saya tidak boleh. Oh, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Khususnya kamu udah mandi atau tidak. Kalau ada orang bilang kepada kamu sesuatu seperti itu, artinya kamu bau. Dan kamu harus mandi. Dan itu jelek banget kamu gak bilang sesuatu seperti itu. Gitu ya? Iya, itu sesuatu sangat tidak boleh itu. Oke, berarti kamu mandi atau belum? Terus waktu pertama dengar itu kaget nggak? Aduh, aku bawa bagaimana? Sungguh waktu saya datang ke sini dan saya punya kelas di sini bahasa Indonesia juga. Dosen-dosen kami udah menajari kami sesuatu seperti itu supaya kami gak terkejut karena semua orang asing waktu datang ke sini mengalami tentang sesuatu yang seperti itu mereka udah tahu. Udah karena itu mereka udah siap ya. Setiap orang asing datang ke sini kasih mereka tahu, mereka gak kaget ya. Iya, supaya kami gak terkejut lah ya. Dan juga kalau mereka tanya sesuatu seperti itu kami gak merasa tidak nyaman, mereka gak butuh sesuatu yang jelek, hanya mereka mau ngobrol dengan kamu dan itu cara ngobrol dengan di dalam Indonesia. Oke, betul banget ya guys, ternyata banyak perbedaan budaya ya, kayak misalkan kalau di Indonesia nanya kamu udah mandi belum tuh sebetulnya perhatian, tapi kalau di luar negeri kamu bau artinya katanya jadi suruh mandi ya. Pergi kemana-mana ada orang kamu kemana itu tidak boleh. Khususnya kalau orang yang
saya nggak tahu saya. Kalau ada babak kus atau apapun yang di jalan, tanya saya kamu kemana, itu di negara saya tidak boleh. Kenapa kamu mau tahu saya di mana? Jadi itu bagian dari kepribadian orang ya, privacy gitu ya. Iya, itu privacy. Iya, kepo ya, kalau di Indonesia semua ditanya ya. Karena mungkin bagian dari ramah tamah. Kadang-kadang ada nggak sih makanan yang disukai sama Arwa selama di Indonesia? Iya, ada nasi goreng, ayam geprek. Ayam geprek terus? Iya. Bakso suka enggak? Dulu nggak suka, tapi sekarang suka. Sekarang suka. Iya. Suka kangen nggak sama makanan Mesir? Iya, saya sangat rindu ya. Oh iya, biasanya apa aja yang dikangenin dari makanan Mesir? Semua makanan. Semua makanan. Semua makanan. Sungguh semua makanan. Kalau misalkan, saya udah pernah nyoba? Iya, saya suka. Tapi dulu juga tidak suka sate, tapi sekarang suka sate. Sekarang suka ya? Karena saya suka yang dibakar, yang ayam bakar atau. Tapi karena bumbunya beda dan juga mereka suka saus kacang. Itu saus kacang aneh kepada saya dulu, tapi sekarang udah terbiasa ya. Tapi saya suka yang dibakar. Oh, yang dibakar. Susah nggak sih sekolah di Unpad ini di Indonesia? Iya, Susah. Apa yang membuat susah? Apa ya, banyak itu ya? dia akan jadi susah. Susah ya, lumayan susah ya. Oke. Terus gimana teman-teman di kelas atau di Unpad suka membantu nggak kalau kita ada kesusahan biasanya? Atau kita lumayan. Oke. Ada yang suka dibantu, ada yang enggak. Oh, ada yang suka bantu, ada yang juga enggak. Oke guys, jadi untuk teman-teman Indonesia bantu-bantulah ya. Kawan-kawan kita dari luar negeri ini ya, kasihan mereka jauh-jauh ya. Bantu mereka untuk belajar. Oke. Kalau menurut Arwah, kan udah lama ya, ini udah hampir 3 tahun ya di Indonesia. Arwah ini belum pulang ya selama corona ini ke rumah. Oke. Berarti mungkin pulang setelah nanti semua beres baru pulang ya. Oke. Kadang rindu nggak dengan keluarga-keluarga yang ada di sana? Iya, pasti rindu. Pasti ya. Berarti komunikasinya paling video call ya dan yang lainnya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kan ini kan Bandung itu kan bahasa yang digunakan bahasa Sunda ya. Iya. Ada nggak beberapa kata yang misalkan Arwah jadi tahu, oh ini ternyata artinya ini? Ada mangga. Mangga tuh apa? Yang silakan. Silakan dia terus. Ada juga punten. Oh, oke, lumayan ya. Jadi ada dia tahu apa mangga, punten ya, bagus sih itu kata-kata yang sering dibicarakan ya. Tahu bahasa itu dari mana, Bang? Bahasa apa? Itu dari teman. Oh, dari teman ya. Mereka kadang-kadang kasih kepada saya beberapa kata. Ada juga beberapa kata kesal mereka. Menjelaskan kepada saya. Oke, jadi sudah dijelaskan ya. Oke. Nah, Wah, sekarang makanan Indonesia yang paling enggak disukai? Tidak disukai. Mungkin yang ada, tapi saya lupa namanya, tapi lupa ya. Oke, nggak tahu ya, pokoknya banyaknya yang disukai. Oke, kalau yang disukai tadi apa? Ayam geprek dan nasi goreng. Saya sangat suka ya. Kalau seblak, tahu nggak seblak? Nggak tahu ya. Mungkin saya tahu, tapi saya lupa namanya ya. Lupa nama. Iya. Oke, lupa namanya. Oke, Arwah, mungkin itu aja dari saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sudah memberikan banyak informasi ya tadi dari budaya, makanan dan yang lainnya. Oke, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih banyak. Waalaikumsalam.